Kan kita adalah seperti yang dilihat tadi, banyak yang menyaksikan juga ini adalah proses penyelamatan temuan. Jadi setelah kita lakukan ekskavasi kemarin, hari ini baru bisa diselamatkan karena memang kondisi pose yang cukup rapuh, sehingga kita harus berhati-hati. Kita kasih poliuretan supaya nanti pas diangkat juga pose itu dalam kondisi utuh. Nah ternyata setelah kita bongkar sedikit, kita miringkan, rapuhnya pose kan sangat tinggi ya, sehingga ini seperti yang bisa panjenengan lihat itu ada yang patah-patah seperti itu. Nanti akan kita rangkai kembali sehingga menjadi sebuah bentuk pose yang utuh kembali seperti itu. Dan hari ini memang baru bisa kita lakukan penyelamatan. Nanti akan kita bawa ke Museum Ngepung untuk dilakukan kegiatan konservasi dan penelitian lebih lanjut. Tim yang ikut menyaksikan sini ada dari mana? Tim kami dari Kilkilan tadi itu membawa sekitar 6 orang gitu. Disaksikan juga, ikut serta juga Bapak Iskandar itu sebagai subkoordinator Museum Prasejarah. Terus kemudian itu yang di belakang juga ibu-ibu namanya Bu Rini itu sebagai KTU-nya Museum dan Cagar Budaya Pusat dari Jakarta. Ada Mas Zamzud Satyanegara itu koordinator galeri dan kota pamer seperti itu. Mas, tentang gading itu sendiri Mas, bisa dijelaskan tentang itu gading apa dan usia berapa? Gadingnya kalau dari morfologinya sama serat di dalamnya itu jenisnya adalah gading stegodon. Di Sangiran itu ada 3 macam gajah ya. Gajahnya itu yang pertama adalah mastodon, yang kedua stegodon, yang ketiga ada elefas. Nah elefas ini kan evolusi akhir sebelum sampai ke gajah yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah ini kan ada di tengah, dia ada jenisnya adalah jenis gajah stegodon. Usianya sekitar taruhlah, karena ini di informasi kabur, kita masalah usia belum bisa menentukan secara absolut, tetapi usia relatifnya juga bisa ditentukan. Informasi kabur Sangiran ini merupakan kabur bagian atas sehingga usianya sekitar kurang lebih ya sekitar 600.000 tahun yang lalu, yaitu usia rentangnya segitu antara 600.000 sampai 800.000 tahun yang lalu. Amannya seperti itu. Ribu loh ini ya, nanti jangan salah tulis 600 tahun, bukan ribu. Ini usianya Pleistocene, tua memang. Kalau kena di ciri-ciri tadi stegodon itu apa, Mas? Oh, ciri stegodon bentuk gadingnya, Mas. Gadingnya, bentuk gadingnya melingkar seperti itu. Nah, kalau elefas itu agak lurus ya. Nah, kalau mastodon melengkungnya lebih ekstrim. Seperti itu kalau mastodon. Seberapa sering penemuan gading kalau di wilayah? Kalau gading cukup banyak kita temukan, dan organisme jenis hewan yang mana gajah ini memang ukurannya kan besar-besar. Sering kita mendapatkan itu. Kalau di kemarin di awal bulan Juli kita menemukan rahang bawah gajah di Dayu, itu juga cukup besar. Dan ya itu rata-rata memang gajah. Selain gading juga kadang ada kranium, kepala gajah, termasuk juga tulang pelvis, juga ada femur, tulang kaki itu loh Mas. Itu juga cukup sering kita temukan, termasuk tulang pelvis yang di bokong itu area pantat segala macam, sampai situ ada juga banyak kita temukan. Ini termasuk yang terpanjang nggak Mas? Kalau di Sangiran ini belum terlalu panjang, karena terpanjang itu kita tampilkan di display 1 Museum Kilkilan. Kalau di wilayah Ngepung dan sekitarnya, intinya di wilayah sisi Sangiran bagian barat laut ya, barat laut kan Ngepungan barat laut sampai utara yang bagian utara. Ini ada yang terpanjang. Ya. Yang paling panjang kemarin ketemunya di dalam Bukuran yang kita tampilkan di Museum Kilkilan itu, tapi itu saya belum masuk sini. Kalau ini merupakan temuan yang terpanjang. Berapa meter? 3,25 meter. 3,25 meter. Yang ini? Ya, yang ini 3,25 meter. Tadi kan warga ingin ini untuk dikelola lagi sendirinya, itu nanti gimana Mas? Bisa. Asalkan begini, untuk yang warga itu sudah menyiapkan lokasi, sehingga nanti kalau barang itu sudah kita lakukan pembahasan dan sebagainya, sudah siap untuk di-display, ditampilkan sama warga. Nanti kita harus meyakinkan bahwa lokasi yang dimohonkan warga itu sudah betul-betul ikut membantu kondisi keterlambatan fosnya. Jangan sampai nanti hujan nanti fosnya tambah remuk. Nah, itu kan kita nggak mau di situ. Makanya nanti ada kerjasama dari warga juga dari kita nanti akan memberikan bantuan teknis, termasuk teknis bagaimana cara konservasi. Kalau bahan-bahan yang mereka, karena kan ini cagar budaya dimanfaatkan, sehingga mereka harus menyediakan bahan-bahan yang kita untuk tenaga ahlinya kita
berikan pendampingan pertama kedua, nanti kan lama-lama mereka akan tahu bagaimana cara mengkonservasi ini kan baru satu lebih enak daripada ini di museum kan lebih banyak ya tuh di gudang kita itu lebih banyak, tapi perlakuannya nggak beda sama. Cuma kalau di lingkungan seperti ini kita nggak bisa mengendalikan mikroiklim. Mikroiklim itu misalnya gini, suhu kalau di museum ya di gudang itu kan bisa kita atur, termasuk kelembaban juga bisa kita atur, tapi kalau di ruang terbuka nah itu kan pasti agen-agen untuk mempercepat proses pelapukan atau kerusakan lebih cepat, termasuk penguapan air juga akan lebih cepat. Nah itu masalah-masalah seperti ini harus diketahui dan harus diatasi oleh masyarakat yang memanfaatkan jalannya berupa proses ini. Oke. Setelah ini nanti dibongkar terus direkonstruksi ya. Ya kita usahakan untuk kembalikan posisi semula banyak yang pasang seperti itu. Berapa persen mas yang lepas? Nggak tahu ya, ini lepasnya ya banyak sih, bisa dikatakan 20-30% ya, karena memang posisinya kan retaknya banyak, cukup banyak. Butuh berapa lama nanti kira-kira untuk ya kalau waktu kegiatan itu kan nggak cuma menyambung-nyambung ya, karena untuk menyambung seperti ini juga harus kita lihat kekuatan dari fossil yang disambungkan itu, termasuk isian sedimen di dalamnya. Kalau sedimen dalamnya kosong, terus kita isi dulu. Penangannya pelan-pelan memang, supaya umur fossil ini nanti kalau sudah direkonstruksi lama, kemudian nggak patah habis. Mas, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Suwita Nugraha. Suwita Ya, sebagai pamong budaya ahli muda. Pamong budaya ahli muda. Dan Kubur Bakalaan. Museum Sangiran ya? Lembaganya MCB, Museum dan Cagar Budaya Sangiran gitu aja nggak apa-apa. Siap. Oke. Matur Matur suwun, Mas. Sama-sama, ya monggo.